Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko dalam Putra Bongka. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah teman-teman, masih suasana Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Pada video kali ini teman-teman, saya mengupdate nih teman-teman bonsai kelapa ekstrim yang sudah sering saya buatkan konten teman-teman. Ini tentang program bonsai kelapa yang awalnya masih menggunakan full sabut teman-teman ya, saat kita masih memprogram. Dan ini teman-teman, beberapa bulan lalu juga saya pruning sekitar 4 bulan lalu teman-teman ya, dan pembukaan ground. Dan sekarang kita bisa mengecek akar dan program daunnya teman-teman ya. Saya mengangkat tema teman-teman, sayat ekstrim bonsai kelapa teman-teman, bukan hanya tentang daun pendek, daun pelepah pendek dan daun kerdil teman-teman ya. Tidak hanya sekedar itu teman-teman ya, banyak fungsi dan kegunaan sayat ekstrim pada pembuatan bonsai kelapa teman-teman ya. Tidak hanya tentang pelepah pendek dan daun kerdil seperti ini teman-teman. Ini teman-teman, ini tidak hanya tentang daun ini kerdil, pelepah pendek teman-teman ya, dan bertahan hingga pecah daun, hampir full pecah daun teman-teman. Ini teman-teman, saya juga mempergunakan metode sayat ekstrim pada bahan saya ini, namun saya bisa mengontrol teman-teman untuk tidak terlalu kerdil dan tidak terlalu pendek pelepahnya teman-teman. Dan berkebetulan ini bahannya adalah kelapa sayur yang berbatok besar teman-teman ya, yang sedikit sulit dijinakkan. Namun ini saya memprogram dengan sabar teman-teman, dengan tetap mempergunakan sayat ekstrim. Sayat ekstrim teman-teman, bagaimana kita mengontrol pertumbuhan daun ini teman-teman ya, sesuai ukuran dan model yang kita kehendaki teman-teman. Ini kita cek sekalian akarnya teman-teman ya. Dan ini juga pentingnya teman-teman akar serabut pada bonsai kelapa teman-teman, untuk menjaga kesuburan dan ketahanan usia bonsai kelapa yang kita program teman-teman ya. Tidak hanya kita memprogram bonsai kelapa yang berumurnya hanya 1-2 tahun, bahkan hanya 1-2 bulan teman-teman. Setelah itu bahan ini hidup segan mati tak mau. Ini pada konten sebelumnya teman-teman bisa lihat, saat pruning ini masih saya sisakan 3 daun, dan hanya beberapa bulan ini teman sudah berdaun 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berdaun 8 teman-teman dengan pucuk yang terbaru ini. Dan ini teman-teman, saat beberapa bulan lalu ini memang sedikit kerdil teman-teman, ukurannya sudah sedikit kerdil, namun saya memperbesar sedikit ukuran daun ini untuk kesuburan bahan bonsai kelapa ini teman-teman ya, agar dia tetap subur dan kuat teman-teman. Dan ini 1 minggu yang lalu saya pasca sayat ekstrim teman-teman, namun saya tempatkan di halaman teman-teman ya, dan beberapa hari hujan. Inilah teman-teman pasca sayat ekstrim teman-teman. Ini bukan karena tertusuk teman, zoom dek. Ini saat saya menyayat ekstrim, awal sayat ekstrim teman-teman, ini masih mulus putih teman-teman ya. Namun setelah beberapa hari ini dicari hama teman-teman. Nah ini kan pelepah yang masih putih ini teman-teman, dia sangat lembek dan sangat senang disenangi oleh hama-hama kecil itu teman-teman. Ini 1 minggu yang lalu juga saya belum selesai menyayat ekstrimnya teman-teman. Ini terlihat ini masih ada sisa pelepahnya teman-teman ya, kita bersihkan sekarang teman-teman. Inilah sayat ekstrim teman-teman ya, kita selalu menyayatnya bertahap. Ini pelepah tidak langsung kita habiskan teman-teman, kita bertahap. Setelah kering seperti ini kita kembali menyayat tepung pelepah ini teman-teman. Ini teman-teman ya, ini pasca disayat dia mulus teman-teman, seperti ini teman-teman. Pasca disayat dia mulus, namun nanti setelah beberapa hari dia akan mengering dan menghitam teman-teman. Ini proses sayat ekstrim teman-teman ya. Terlebih dahulu kita bersihkan ini teman-teman, bekas tapis-tapis yang lama ini yang sudah mengering ini.
Oke teman-teman, ini kita kembali buang teman-teman. Ini kita sedikit menyehatnya teman-teman, namun jangan terlalu diberi tekanan agar tidak tembus ke dalam teman-teman ya. Jika tembus ke dalam nih teman, ini akan menyisakan sisa goresan teman-teman ya, bukan sisa sayatan. Ini teman-teman kita cabut teman-teman ya. Ini sudah bisa, tentunya sudah bisa kita cabut. Namun sedikit masih keras teman-teman. Ini sedikit kita buang lagi tepian pelepah ini teman-teman. Inilah sayat ekstrim teman-teman ya. Ini pelepahnya kita potong kembali teman-teman. Dan kita lihat teman-teman, kalau ada kutu hitam di sini teman, ini sepertinya kutu hitam yang memakan ini teman-teman ya. Karena batang pelepah yang baru kita kulit ini sangat manis dan lembek, akan disenangi dengan kutu hitam teman-teman ya. Oke teman-teman, sepertinya ini sudah bisa kita cabut teman-teman. Kita beri dulu sedikit renggang teman-teman ya, agar ini ada ruang untuk mencabutnya teman-teman. Kita pegang pangkal pelepah ini teman-teman ya. Ini teman-teman, ini sudah kita cabut teman-teman ya. Dan ini akan kembali sangat berisiko teman-teman. Ini teman-teman, ini masih sangat lembek teman-teman ya, masih putih. Dan ini sangat rawan dicari oleh hama teman-teman. Inilah sayat ekstrim teman-teman ya. Dan seperti judulnya teman-teman, sayat ekstrim bukan hanya tentang pelepah pendek dan daun kerdil teman-teman ya. Ini akan saya set dengan ukuran pelepah seperti ini teman-teman. Ini sangat goyang teman-teman, ini sangat lembek. Untuk itu ini wajib kita ikat kembali teman-teman, agar ini tidak merunduk dan patah teman-teman ya. Inilah proses sayat ekstrim ala pemula teman-teman ya, ala episode. Ini kita ikat teman-teman agar dia tidak merunduk teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman. Jika ini tidak diikat teman, ini akan merunduk dan bengkok dia teman-teman. Sudah aman, sedikit aman teman-teman ya. Ini sepertinya tapis terbaru ini mesti kita buang sedikit teman-teman. Dan ini tidak perlu kita sayat teman-teman ya, ini cukup kita beri urutan seperti ini teman-teman, dan kita ambil ini tapis terbarunya sedikit teman-teman. Oke, ini kembali kita ikat teman. Inilah proses sayat ekstrim teman-teman ya, untuk menghasilkan bonsai kelapa yang juga ekstrim teman-teman ya, yang tidak pelepahnya tidak hanya kuncup dan sepi daun. Ini bisa kita tarik sedikit lagi teman-teman, agar ini cepat mekar daun pertama, daun termudanya ini. Cukup segini teman-teman, kita perhitungkan ya teman-teman, jangan terlalu mepet ke bawah teman-teman, karena pelepah akan pendek teman-teman ya, dan dia tidak seimbang lagi. Ini teman-teman mesti kita jemur teman-teman ya. Jika teman-teman hanya punya 1 dan 2 bahan, ini bisa kita tempatkan di tempat yang tidak rimbun teman-teman ya, tidak banyak hama, tidak banyak lalat-lalat kecil, agas-agas kecil itu teman-teman. Dan ini sepertinya ada sedikit lagi kutu putih, saya lihat sebentar nih teman-teman. Inilah dia teman-teman, ini kutu putih. Inilah pengganggu bonsai kelapa teman-teman ya, hama bonsai kelapa kutu putih. Ini harus rajin-rajin kita membersihkannya teman-teman. Ini saya gunakan sabun pencuci piring yang dicampur dengan gerusan bawang putih teman-teman ya. Ini satu lagi teman-teman. Ini ada kutu putih juga sepertinya teman. Ini teman-teman ya, ini ada kutu putih. Ini kutu putih teman-teman. Ini wajib kita bersihkan teman-teman ya. Jika ini dibiarkan berlarut-larut teman, ini akan menghanguskan seluruh daun bonsai kelapa kita, dan jika tidak ditangani bisa juga berefek kematian teman-temannya. Namun jika kita tanggap dan selalu membersihkan hama-hama kutu putih ini, seolah daun kita tidak akan rusak parah teman-teman ya. Dan ini sedikit ada dimakan ulat daun teman, ini bukan kutu putih. Ini beberapa daun rontok teman-teman, ini rontok ya, ini
beberapa 1 minggu yang lalu juga saya temukan ada ulat daun memakan teman-teman. Nah, ini dimakannya. Ini jika telat kita merawatnya teman, ini akan gundul teman-teman ya, akan botak diembat oleh ulat pemakan daun. Dan kita kembali kepada akarnya teman-teman, akar dan batang. Nah, ini teman-teman akar-akar serabut yang sudah tua, hanya akar serabut yang tua yang teman-teman kita bersihkan teman-teman. Jika akar serabut yang masih segar teman-teman, jangan kita bersihkan terlebih dahulu agar bonsai kelapa kita ini tetap sehat dan subur teman-teman ya. Jika kita terburu-buru membersihkan akar serabut teman-teman, sama saja kita membuang pencari nutrisinya teman-teman, sama saja kita membuang jantung bonsai kelapa kita ini. Namun jika akar serabut ini sudah menua dan mengering sendiri, itu artinya dia sudah selesai menjalankan tugasnya dan sudah digantikan oleh akar serabut yang lain di bawah teman-teman. Di bawah dasar pot ini juga banyak akar serabut. Namun ini akar serabut yang muda ini kita jangan dulu terburu-buru kita membersihkannya teman-teman, kita harus sabar teman-teman ya. Namun jika ingin cepat teman-teman, ini sudah bisa kita bersihkan, namun pertumbuhannya tidak akan lagi sesehat ini teman-teman ya. Ini hanya kita bersihkan yang tua-tua saja teman. Nah, ini banyak yang tua-tua teman. Namun akar-akar serabut yang masih muda jangan kita bersihkan teman-teman ya. Ini akar sudah lumayan gondrong teman-teman. Ini kita proses pembersihan akarnya teman-teman ya. Ini akan saya biarkan terlebih dulu teman-teman hingga akar ini betul-betul tua. Dan ini lagian akar ini seperti ini teman, meskipun terlihat merah, namun ini belumlah tua maksimal teman-teman ya. Untuk itu teman-teman kita harus tetap menjaga akar serabut ini agar tetap bertumbuh teman-teman ya. Dan ini teman-teman sisa sayatan ekstrim ini teman wajib kita jaga agar tidak dicari hama lagi dan hingga dia akan lecet seperti ini teman ya. Dan ini bukanlah karena tertusuk teman-teman ya. Saat saya sayat ekstrimnya seperti ini teman masih mulus, ini bisa saja dimakan oleh hama. Itulah resiko kita sayat ekstrim. Oke teman-teman, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.